Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bermuajahah atau bertatap muka dalam keadaan online. Langsung saja, karena ini menyingkat waktu, sudah jam 8:30 lebih nih. Kemarin sudah membahas tentang sifat-sifat Allah, yaitu sifat wajib dan sifat muhal Allah. Dan kali ini kita akan membahas sifat jaiznya Allah. Langsung saja, sifat jaiz Allah ialah fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu. Sifat jaiz Allah berarti sifat kebebasan Allah, yakni kebebasan yang dimiliki Allah sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah ialah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Jadi jaiz ini artinya boleh-boleh saja atau wenang, sekarepe Allah, atau boleh menciptakan segala sesuatu yang dikehendaki Allah. Dalil sifat jaiz bagi Allah. Yang pertama, kebebasan untuk menciptakan segala sesuatu. Dalam Al-Quran, terdalam surat Al-Qasas ayat 68 yang artinya, dan Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Di sini ayat di atas menjelaskan bahwa apa yang dikehendaki atau yang diciptakan Allah tergantung pada kehendak Allah sendiri. Makhluk tidak mempunyai wewenang atau memilih dan tidak dapat menolak kehendak Allah. Jika Allah menghendaki laki-laki, maka jadilah laki-laki. Apabila perempuan, maka jadilah perempuan. Atau bisa disebut dalam surat Yasin yang terakhir itu, kun fayakun. Yang kedua, kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai yang dikehendaki Allah. Dalam firman Allah, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Terdapat di surat Ali Imran juz 3 ayat 26. Manusia hendaknya menyadari sedalam-dalamnya sehingga tidak sombong saat mendapatkan atau mengalami sesuatu yang lebih daripada yang lain, seperti ilmu, kebahagiaan, harta, dan lain sebagainya. Sebaliknya juga, tidak mudah mengalami tekanan batin apabila suatu saat mengalami keadaan yang kurang menyenangkan. Jadi ini manusia itu sifatnya lemah. Hanya Allah lah yang bisa berbuat sombong. Lanjut ke materi ketiga ini. Yang pertama, taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Secara istilah, taubat berarti kembali ke jalan yang benar. Dengan disadari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Jenis-jenis dan syarat taubat dibagi menjadi dua. Taubat yang menyangkut dosa terhadap Allah. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan.
Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Di sini, apabila tidak terpenuhi 3 syarat di atas, maka tidak sah taubatnya. Jadi, apabila salah satu dari syarat taubat tidak dilakukan satu, misal berniat tidak melakukan lagi selamanya, ini tidak dilakukan, maka taubatnya tidak sah. Yang kedua, taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. 2, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. 3, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Yang keempat, membebaskan diri dari hak manusia yang dizolimi dengan cara berikut. Nah, di sini, apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut, apabila menyangkut non materi seperti pernah menfitnah, menggunjing, atau ini gibah dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Jadi harus berminta maaf atau meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Ini ada yang penting kemarin. Kalau ada yang penting dicatat. Di sini di LKS kan belum ada jenis dan syarat taubat. Kalau bisa tadi yang saya jelaskan itu bisa dicatat. Selanjutnya, ciri-ciri orang yang bertaubat. Yang pertama, rajin tekun beribadah, berusaha menghindari maksiat dan dosa, patuh dan taat segala ketentuan dan hukum Allah, pemaaf, menyadari kesalahan dirinya dan menyesali perbuatan buruknya. Ini ciri-ciri orang yang bertaubat. Dari sini pasti ada dampak positif dari taubat. Taubat sendiri ini mempunyai dampak positif, yaitu 1, hati dan pikiran menjadi tenang dan damai. Rasa bersalah akan dosa berubah menjadi rasa bersyukur. Lebih dicintai Allah dan manusia. Membentuk pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Ingin selalu beramal soleh sebanyak-banyaknya. Yang poin kedua itu, rasa bersalah akan dosa berubah menjadi rasa syukur. Jadi tidak mengungkit-ungkit kesalahan sendiri, tapi kita harus bersyukur apa yang kita kerjakan nanti bisa berdampak positif. Contohnya kita berpuasa, sholat, alhamdulillah kita masih bisa sholat. Tidak usah mengungkit-ungkit dosa yang telah terjadi. Yang kedua, taat atau taat. Taat menurut bahasa berarti tunduk, patuh dan setia. Menurut istilah, taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Di sini manusia harus memiliki hubungan baik kepada Allah, hablum minallah, dan kepada sesama manusia, hablum minan nas. Nah, di sini ada firman Allah yang terdapat dalam surat An-Nisa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya.
Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Di sini ada 3 poin, yaitu taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada ulil amri atau pemerintah. Yang pertama, kepada Allah. Sebagai seorang muslim, taat kepada Allah adalah yang paling pertama dan utama. Sebagai ayat di atas, kalimat perintah untuk taat yang pertama adalah kepada Allah. Ketaatan kepada Allah ini sifatnya mutlak, tanpa ada keraguan. Dan tidak ada tawar-menawar dalam segala aspek kehidupan. Yang kedua, taat kepada Rasul. Ketaatan yang kedua adalah ketaatan ini pun mutlak, sebagaimana ketaatan kepada Allah. Ini berarti taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Demikian juga sebaliknya. Yang ketiga ini taat kepada ulil amri atau pemerintah. Perintah taat kepada pemimpin, hanya saja ketaatan kepada pemimpin ini tidaklah mutlak, tetapi mempunyai syarat, yaitu selama pemimpin tersebut berpegang kepada kitab Allah dan Rasulnya. Apabila perintah ulil amri itu bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka kita tidak dibenarkan untuk mentaatinya. Di sini ada membiasakan diri taat kepada Allah. Yang pertama, membiasakan bergaul dengan orang yang memiliki sifat taat kepada Allah, menghindari perilaku maksiat, melaksanakan segala perintah Allah, dan jauhi larangannya. Yang nomor ketiga, atau poin ketiga, sifat mulia istiqomah. Istiqomah secara bahasa yang berarti tegak lurus. Istiqomah dalam Islam berarti menjaga hati, pekerjaan, dan perbuatan agar selalu iman dan takwa kepada Allah dan menjauhi larangannya. Dengan sikap teguh pendirian dan selalu konsekuen. Dari sini kita sudah pahami arti dari istiqomah. Tentunya istiqomah pun tak lepas yang namanya suatu pengorbanan. Sebagai contoh, ketika ada wanita muslimah yang sebelumnya menutup aurat dan dia ingin sekali berhijrah menjadi lebih baik, inilah sulit karena dapat cemoohan dari netizen-netizen yang jahil. Ini sebagai pelajaran bagi wanita yang berhijab atau yang berhijrah, karena dapat godaan-godaan dari teman mungkin ya. Di sini ada dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu takut dan janganlah kamu merasa sedih, dan gembiralah mereka telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Di sini ada dampak positif istiqomah. Yang pertama, selalu optimis dalam memandang sesuatu, memperoleh ketenangan hidup, memiliki keberanian. Nah itu tadi
dampak positif dari istiqomah. Saya lanjutkan lagi. Sifat mulia ikhlas. Ikhlas berarti memurnikan niat hanya semata-mata mencari ridha Allah atau semata-mata mentaati perintah Allah. Secara bahasa, ikhlas bermakna tulus dan bersih. Sedangkan secara istilah, ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah semata-mata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah dalam kehidupan dan dalam semua aspek. Ciri-ciri ikhlas: tidak mengharapkan imbalan apapun dari manusia selain ridha Allah. Jadi kita misal menolong seseorang, kita jangan mengharapkan apa-apa atau imbalan dari seseorang tersebut, hanya karena Allah saja. 2. Tidak merasa terpaksa atau terbebani dalam melakukan suatu pekerjaan. 3. Tidak atas dasar perintah atau tugas kewajiban dari pihak lain. Yang 4. Tidak karena ingin dipuji atau disanjung oleh pihak lain. Jadi kalau menolong itu jangan sampai kita ingin rasa dipuji. Wah, aku lebar nolong iki. Ora usah koyok ngonten. Keutamaan berperilaku ikhlas. Seorang yang mengucapkan kalimat La ilaha illallah dengan ikhlas, ia akan dibukakan pintu-pintu langit. 2. Orang yang berpuasa dengan ikhlas, ia akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah lalu. Nah, ini selesai. Mungkin cukup dari saya. Apabila ada pertanyaan dari siswa kelas 7, mungkin bisa menjawab saya sendiri, karena ini waktunya sudah mepet. Mungkin bisa dilanjutkan dengan Pak Solihuddin. Oke, ya, terima kasih Pak Fuad, kita ucapkan. Selanjutnya mata pelajaran fikih, karena ini waktunya terbatas, nanti bisa disampaikan pertanyaannya melalui Jabri dengan Bapak Fuad. Nah, kita lanjutkan untuk yang ketiga, yakni mata pelajaran fikih yang akan disampaikan, akan diisi oleh beliau Bapak Haji Solihuddin. Nah, beliau sudah hadir di studio. Kita persilakan untuk maju ke depan, oke? Ya. Ya, oke. Sambil menunggu Bapak Solihuddin mempersiapkan PowerPoint-nya, silakan kalian buka-buka dulu mata pelajaran fikih yang akan mendukung pembelajaran hari ini, baik yang berupa buku tulis ataupun buku pelajaran.